Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas tentang kejadian 25 dari ayat 7 sampai 11, hari ini kita akan bahas dari ayat 12 sampai 18 nih teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang keturunan Ismail. Nah, seperti biasa aku akan bacaan dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Kejadian 25 ayat 12 sampai 18. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Lalu sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, jadi di ayat 12 dalam perikop ini kita itu akan melihat generasi dari garis keturunan Ismail. Selain melacak kelahiran dan keturunan dari Ismail, penulis ini juga memaparkan secara singkat kekayaan putra sulung Abraham ini. Walaupun penulis tetap menekankan bahwa garis utama keturunan Abraham adalah Ishak. Nah, lalu di ayat 13, anak-anak Ismail menurut nama mereka, menurut generasi mereka, yang pertama ada anak sulungnya adalah Nebayot. Kemudian ia membentuk suku Nabatean orang Arabia Utara dan ia memiliki banyak ternak. Nah, keturunan mereka ini berdagang dari Patraya meluas hingga ke Babel. Nah, selanjutnya itu ada Kedar yang kemudian dikenal dengan pemanah yang baik. Juga keturunannya itu terampil memanah. Mereka tinggal di antara Arab dan Babel. Nah, kemudian ada Adbeel yang arti namanya adalah Miracle of God. Lalu ada Mibsam yang arti namanya adalah bau manis, kayak parfum gitu guys. Lalu di ayat 14 ada Misma nih, tinggal di timur laut Medina. Kemudian ada Duma yang tinggal di Arab juga, di tepi gurun Syria. Dan lalu ada Masa yang tinggal di timur laut Duma. Nah, lalu di ayat 15 selanjutnya ada Hadad yang kemudian diidentikan dengan suku Diaman antara Oman dan Bahrain, sebuah distrik yang terkenal dengan tombaknya. Kemudian ada Tema, arti namanya adalah gurun dan dia tinggal di Teluk Persia membentuk suku Banteim di Hamasa dan keturunannya itu adalah bangsa pedagang guys. Lalu ada juga Yetur, yaitu dia orang Iturean. Lalu juga ada Nafis dan Ketma. Nah, lalu di ayat 16 anak-anak Ismail ini membentuk bangunan sosial dan berkomunitas menurut kota. Nah, mereka itu hidup di perkemahan nih guys, karena mereka masih nomaden, pindah sewaktu-waktu alias tidak menetap. Nah, mereka ini membentuk 12 suku guys. Tapi ini bukan berarti Ismail memiliki 12 putra kayak Israel. Tapi 12 ini yang menjadi suku-suku semua anak Ismail. Nah, lalu dari 17-18, masa tahun-tahun kehidupan Ismail itu, ia membentuk sebuah peradaban atas dirinya. Dia beranak pinak meneruskan generasinya sebagaimana janji Allah untuk Abraham bahwa ia pun akan memberkati Ismail dan akan menjadikannya bangsa yang besar. Nah, ia hidup sampai umur 137 tahun. Kehidupannya lebih pendek, hampir setengah abad dari Ishak. Dan Ismail itu menghembuskan nafas terakhir. Jasadnya dikumpulkan dengan sebangsanya, dan mereka tinggal dari Hawilah sampai ke Syur, yaitu sebelum Mesir dan mengarah ke Asyur. Nah, dia meninggal di hadapan sanak keluarganya. Jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikannya. Jadi hari ini guys kita belajar tentang janji Allah yang tak berubah. Walaupun Ismail lahir dari keegoisan, namun kesalehan bapaknya, dia menolong dia untuk mendapatkan penyertaan Allah. Ia diberkati dengan keturunan yang banyak, membentuk sebuah peradaban sendiri. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan nih? Yang bisa kita terapkan adalah yakin dan percaya bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini, gimana sih caranya untuk tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah, jawaban kalian juga boleh banget ya guys. Jadi segitu aja, satu dari kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk terus percaya kepada Tuhan Allah yang mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.